Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakir, NPM saya 2024 110060, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus saya untuk tugas satu dan tugas 2. Di sini studi kasus saya ini menggunakan web platform jual beli, yaitu Itemku. Oke, langsung saja saya izin menjelaskan di sini. Oke, latar belakangnya itu, Itemku itu adalah marketplace digital untuk jual beli top up game, item, akun game, dan voucher digital secara aman dan instan. Terus tantangan utamanya itu adalah kemudahan navigasi, kepercayaan konsumen pada penjual, dan transparansi informasi produk. Selain banyaknya kategori produk, pengguna juga butuh filter dan informasi reputasi penjual yang jelas sehingga mempermudah transaksi. Oke, lalu ada tahap-tahapan desain proses di sini, yaitu empathize, melakukan riset untuk memahami kebutuhan masalah dan perilaku pengguna itemku untuk melalui observasi dan wawancara. Terus define, masalah utamanya itu, em, yang saya alami itu sulit mencari item spesifik, reputasi penjual kurang terlihat, terus terlalu banyak produk serupa tanpa filter efektif. Lalu yang paling saya sering alami di sini yaitu eh, penjual itu tidak menambahkan gambar ya untuk satu item tersebut, satu produk tersebut. Oke, lalu IDA di sini itu menambahkan filter kategori game dan reputasi penjual, terus tampilan promo yang informatif, dan menambahkan gambar dengan item yang sesuai. Lalu prototype, membuat wireframe dan prototype tampilan filter, badge, yaitu badge-nya itu trusted seller dan menampakkan gambar di setiap produk. Lalu testing, di sini prototipe diuji secara langsung pada 4 pengguna aktif dan mendapatkan umpan balik serta catatan observasi, khususnya pada kejelasan filter dan kepercayaan kepada penjual. Lalu metode desain yang digunakan itu user interview, melakukan wawancara terstruktur kepada 5 pengguna pengguna itemku. 4 pengguna mengeluhkan sulitnya memfilter item game tertentu. 3 pengguna tidak langsung percaya kepada penjual karena kurangnya badge trusted seller tadi. Terus 2 pengguna bingung memilih produk karena tidak adanya gambar. Lalu task analysis ini, tasnya itu membeli diamond game dari game Mobile Legends. Step-stepnya itu login, setelah login itu mencari produk yang diinginkan, terus memilih penjual, atau harga yang sesuai, uh, dari pembeli itu bebas memilih yang mana yang pembeli itu inginkan. Terus membaca reputasi penjual tersebut. Setelah itu memasukkannya ke dalam keranjang, lalu check out dan bayar. Temuan, navigasi pencarian item terlalu generik, banyak produk tanpa label jelas dan butuh filter serta konfirmasi keamanan transaksi. Jadi em, karena nggak adanya badge trusted seller tadi, jadi agak ragu ya untuk ngebeli produk tersebut. Terus di sini dokumentasi hasil, yaitu yang sketsa, wireframe, menampilkan filter kategori, menambahkan gambar yang sesuai di setiap produk, serta badge trusted seller pada profil penjual. Terus prototipenya menampilkan UI prototype tahap awal. Eh, saya membuat UI-nya itu menggunakan Figma di sini. Terus observasi, pengguna prototype merasa lebih mudah menemukan item yang diinginkan dan merasa aman saat belanja dengan tambahan badge dan label filter. Analisis hasil evaluasi dan rekomendasi. Evaluasinya, pengguna lebih cepat menemukan produk, lebih percaya pada penjual, dan lebih mudah mengenali produk. Namun, beberapa pengguna ingin lebih banyak badge dan filter lanjutan, eh, kayak sistem promo flash sale dan testimoni visual. Oke, rekomend di sini. Rekomendasi saya itu menambahkan filter kategori tadi, terus menambahkan badge trusted seller, dan menampilkan promo flash sale kayak gitu di homepage web tersebut. Oke.
Lalu di sini itu laporan tugas keduanya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip visual design yang saya pakai pada saat membuat sketsa sketsa pada studi kasus saya ini. Oke, yang pertama itu saya menggunakan balance, yaitu adalah posisi logo itemku dan profil pengguna ditempatkan simetris di bagian atas dan samping agar tampilan halaman terasa proporsional sehingga memudahkan navigasi pengguna. Terus menambahkan bar home, search, transaction, dan profile pada bagian bawah interface. Pada bagian bawah itu kayak di mobile itu di bawah itu navigasi untuk home, back, sama recent apps itu kayak gitu contohnya. Terus itu supaya untuk memudahkan user itu untuk mudah pindah-pindah menu gitu. Terus ada kontrasnya itu kayak tombol beli dan badge trusted seller itu dikasih warna cerah yaitu biru dan oranye, itu supaya user itu mengenali bagian paling penting di homepage-nya. Oke, lalu ada hierarki, judul utama halaman dan informasi penting seperti nama produk serta reputasi penjual ditempatkan di bagian atas dengan menggunakan font besar agar prioritas informasi jelas bagi pengguna. Lalu ada unity, kesatuan, pemilihan tipografi dan warna dipastikan konsisten di seluruh tampilan dengan menggunakan satu jenis font dan skema warna biru muda dan oranye agar terkesan harmonis. Lalu yang terakhir itu gestalt pada interface. Prinsip gestalt seperti proximity dan similarity sangat dijaga dengan cara mengelompokkan badge dan filter untuk memudahkan user membeli sebuah produk dengan mudah. Lalu di sini itu ada sketsanya. Di sini baru sketsa awal yang saya buat itu ini untuk homepage-nya. Lalu di sini ada tombol navigasi tadi, empat tombol tadi, yaitu ada home, ada search, ada transaksi dan profil. Lalu prinsip-prinsip yang saya gunakan itu di sini. Terus ini baru sketsa untuk pengubahan logo. Oke, lanjut yang ketiga itu pemilihan warna, tipografi dan tata letak. Dalam interface utama, saya memilih warna biru muda dan oranye pada bar atas dan warna backgroundnya itu putih pada halaman home. Terus di awal tampilan di home itu yang ditampilkan paling atas itu ada hot deals dengan warna merah supaya menunjukkan kalau produk itu hari ini sedang worth it untuk dibeli. Dan juga dalam hot deals itu saya mendapatkan produk-produk yang paling worth it untuk dibeli hari ini karena bersifat limited. Tapi produk yang dimunculkan itu belum tentu yang diminati user. Contohnya itu kalau saya sering belanja game Roblox atau Mobile Legends itu munculnya itu di hot deals itu bisa random dari seluruh game yang ada di platform tersebut. Jadi belum tentu yang keluar itu produk-produk yang saya minati gitu. Jadi itu yang muncul itu random tapi yang paling worth it untuk dibeli hari ini. Oke, jadi terus di home itu juga yang di bawah hot deals itu yang ditampilkan itu contohnya bentar. Oke, jadi ini kira-kira itu homepage-nya itu kira-kira seperti ini. Jadi yang di halaman paling atas itu yaitu hot deals tadi. Sama seperti tadi yang muncul itu item-item random. Misalnya kayak Free Fire, terus PUBG Mobile, terus Genshin Impact di sini. Lalu ini ada filter. Kayak di sini itu ada harga, ada yang terbaru di upload, terus rating tertinggi penjual tersebut.
Lalu ada diskon terbesar dari sini, dari hot deal sini. Ini berlaku untuk seluruh ini ya, di homepage-nya. Terus di bawah ini ada 4 tombol navigasi tadi, yaitu beranda, home, search, transaction, lalu profile. Lalu saya eh, di sini yang muncul itu apa ya? Hmm, produk-produk yang sering saya lihat itu di platform ini. Contohnya itu ada Roblox sama Mobile Legends. Nah, di sini solusi saya dari permasalahan di tugas satu tadi itu yang pertama itu ini batch trusted seller ini saya nambahinnya di sini, terus saya perjelas itu supaya user lebih terlihat dengan menggunakan warna biru muda di sini. Lalu di sini itu ini contohnya aja itu di sini harusnya dikasih gambar ya gitu ya, sesuai dengan produk gitu. Tapi jadi em, misalnya kayak akun game itu yang misalnya dibeli itu kayak contoh game Fish It. Jadi Fish It itu misalnya ada yang ngejual satu rod atau pancingan itu, penjualnya itu harus mengupload gambar item rod itu yang sesuai gitu yang dengan dijual. Jadi itu solusinya untuk setiap penjual. Lalu di sini saya nambahin eh, yang dimunculin di homepage ini itu sudah pasti penjual yang pakai, yang bukan pakai, sorry, penjual yang dapat dapat badge trusted seller itu pasti diprioritasin muncul duluan supaya user pembeli itu lebih aman gitu ya. Terus sama kayak ini tadi, terus harganya di sini itu pakai warna putih, di sini saya ubah jadi warna ungu. Oke, kira-kira gitu aja sih. Lalu yang tadi itu filter, terus batch trusted seller, sama gambar produk. Nah, jadi filternya udah ditaruh di sini. Gambarnya itu nanti ini kan kayak contohnya aja, tapi harusnya di sini itu ada gambarnya. Terus batch, ya batch di sini nggak lupa ya, wajib ditampilin. Bukan wajib sih, prioritas ditampilin dulu. Baru kayak misalnya kalau di scroll ke kanan itu baru yang penjual yang belum belum memperoleh badge trusted seller. Oke, lalu untuk soal logo, itu ide saya itu untuk mengubah logo itemku itu menjadi dari warna biru, biru biru aja, menjadi warna biru sama oranye. Dengan mengganti kata itemnya itu menjadi warna biru muda, terus Q-nya itu menjadi warna oranye. Terus huruf I dan U-nya itu saya bikin menjadi unik ya gitu ya, supaya em, yang I-nya itu kayak kepala orang, terus yang garis sorry, yang titiknya itu kayak kepala orang, terus yang garisnya itu kayak badan orang. Nah, jadi itu untuk huruf I. Terus untuk huruf U itu saya idenya itu nambahin kayak emot tersenyum gitu ya. Jadi ada titik dua di huruf U di situ. Terus em, kenapa sih saya milih huruf I dan U itu untuk diperjelas atau dibuat unik itu di sini.
Itu supaya kesannya itu sesuai dengan pembeli yaitu I dan penjual itu you. Jadi kayak ada apa ya? Hubungan antara penjual dan pembeli di huruf I dan U gitu. Terus eh, terus untuk soal warna itu saya pilih warna biru muda sama oranye. Di warna biru muda itu kayak memberi kesan profesional, terus terpercaya. Kesannya kayak apa ya? Kayak supaya user itu lebih percaya lah gitu belanja di platform itu. Terus untuk oranye itu supaya user itu ngelihat platform itu kayak ramah, hangat, ceria, terus em, seru lah gitu. Kayak gitulah. Oke, saya rasa sekian presentasi saya tentang studi kasus UI UX dengan menggunakan web itemku di sini. Jikalau ada saran dan kritik, saya em, mohon di komen di kolom komentar. Terus kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan oke, terima kasih telah menonton video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.